Ngerti maksudnya itu? Itu bedanya. Ya, hebat sekali cuma dengan jari aja bisa dihitung gede-gede begitu. Apalagi kalau dibuat dengan tangan, jadi apa lagi itu? Oke, itu pemikiran kita. Bulan dan bintang-bintang kau tempatkan. Ayat 4-nya. Lanjut ya. What is man? Ya. Apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? What is a man that you are mindful of him, and the son of earthborn? Kata itu bagus. Yang cuma lahir dari tanah saja. That you care for him. Oke, ayat 5 sekarang. Nah, ini saudara, hebat sekali ayat 5 ini. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Tuhan. A little lower than God. Cuma beda dikit saja, saudara. Ayo, bedanya di mana ya? Kalau kita lihat ayat ini, cuma ada satu perbedaan. Semuanya sama. Antara Tuhan dengan kita, semuanya samanya satu aja perbedaannya. Saudara lihat manusia bisa buat teknologi yang hebat, robot-robot yang hebat itu. Oke, tahu bedanya? Satu aja yang manusia nggak pernah dapat bagian itu hak Papa di surga. Apa? Nggak apa-apa ibu, kenapa? Buat pesawat? Oh, melukis awan, melukis. Oh iya betul, itu nggak ada batas itu. Langit itu kemana itu? Melukis awan, betul, sulit sekali, nggak ada batasnya. Bukan, satu aja. Saya sudah tunjukkan tadi, manusia bisa buat robot. Kalau kita lihat teknologi robot itu hebat sekali. Sudahlah, sekarang ini sudah hampir sempurna. Kurang satu saja dari robot itu yang manusia nggak akan bisa buat. Buat kehidupan hampir betul. Ada satu kata, hati, roh. Ya, satu kalimat. Karakter hampir betul. Free will. Betul enggak? Karena robot itu kalau dikasih free will, dia jadi kita, saudara. Loh, betul toh? Robot itu enggak punya free will karena semua diprogram dulu. Satu saja yang enggak bisa. Bagian ini. Kita enggak punya hak untuk memberi free will. Maka itu ayat ini betul. Sedikit lebih rendah. Istilahnya cuma beda satu garis saja lah. Antara kita dengan Papa di surga. Orang Jakarta bilang gile. Luar biasa, saudara. Maka itu teknologi hebat, kita kagum betul. Sekarang itu lihat, wah, teknologi ini hebat sekali. Terus berlomba-lomba. 14 April, Apple akan keluarkan satu, namanya iPad. Wah, dunia sudah nunggu-nunggu itu, saudara. Bulan lalu kami dari Amerika, orang Amerika sudah gila nunggu itu. iPad, hebat sekali. Nggak tahu setelah itu ada apa lagi. Terus, Google nggak pernah berhenti menciptakan yang baru. Terus, berlomba-lomba. Satu ini yang nggak ada, memberi free will. Jadi semuanya sama. Maka itu ketika dosa masuk, Papa sedih. Karena manusia jadi jahat. Dengan intelektualnya manusia jadi jahat. Sampai-sampai dosa pun jadi canggih. Ngerti kata itu? Itu karena daya cipta itu tadi. Luar biasa. Nah, jadi tugas gereja dalam menginjil atau misi. Itu bukan sekedar memenuhi bangku gereja. Tapi mengembalikan orang-orang itu. Pada posisi yang semula. Yang sehebat itu dalam dirinya. Jadi ini tujuannya. Kalau cuma Papa ingin supaya kita nggak masuk neraka, nggak perlu repot-repot Yesus mati. Betul? Kenapa sampai dia mau mati? Kenapa sampai dia perlu tubuh? Karena ada perkara besar yang terjadi dalam hidup ini. Untuk kita bisa merebut orang-orang itu. Kembali pada posisinya itu. Sedikit lebih rendah. Made him but a little lower than God. Wow, hebat sekali. Cuma sedikit aja bedanya. Saya bisa bayangkan kalau semua orang di dunia bisa kembali in his image. Dunia itu jadi kayak apa ya? Hebat sekali bukan? Maka itu tugas kita mengembalikan ini. Saya lanjutkan masih ayat 5. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Oke, ayat 6 saudara. Lihat ini ayat 6. Wah, ini ayat dahsyat sekali. Engkau membuat manusia itu berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kaki siapa?
Seringkali banyak orang Kristen salah baca. Di bawah kaki siapa? Manusia, bukan kaki Tuhan. You made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things. Secara de facto, istilah hukum saya pakai. Sudah jadi belum ayat ini? De facto sudah atau belum? Faktanya sudah atau belum? Belum. Karena masih banyak penyakit yang ngalahkan kita. Padahal kalau sekarang all things, yang disebut segala-galanya, segala sesuatu, itu berarti nggak ada satupun yang kelewatan. Tapi sekarang manusia masih kalah. Demam berdarah kita masih kalah, malaria kita masih kalah, kanker masih kalah. Belum. Jadi tugas kita, tugas gereja adalah kalau semua manusia bisa kembali pada posisi yang semula ketika ada diciptakan, saudara, nggak ada setan yang bisa menang di dunia ini, nggak ada kejahatan yang bisa menang, nggak ada penyakit, betul, nggak ada pembunuhan, nggak ada kejahatan, nggak ada apa-apa. Karena ayat yang ke-6 ini tadi membuat engkau manusia itu berkuasa atas segala-galanya. Maka itu gereja harus mengerti apa yang Tuhan rindukan. Amin. Bagaimana kita akan memberkati dunia ini dengan segala macam hal itu tadi, saudara. Menarik sekali. Kira-kira kalau saudara ada di bagian ini, di jalur ini, dengarkan pertanyaan saya. Menjadi Kristen itu loyo-loyo, males, aras-arasan, atau exciting, betul? Ayo, betul tidak? Wah, hebat sekali. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Karena kita melihat hal-hal baru dalam hidup orang-orang itu. Jadi dengan lulusnya Dorta, maka saya sudah meluluskan 3 doktor, 3 S3. Dan kali ini perempuan semua 3-3-nya. Sekarang yang kuliah doktor masih ada 2 laki-laki. Satu di Bogor IPB, namanya Maksi Parengkuan, dia ngambil toksikologi laut, ya, tentang racun-racun laut. Tahun ini dia selesai. Yang kelima, itu di UI, namanya Hari Nenobais, dia ngambil administrasi publik. Dia nanti akan jadi konsultan untuk pejabat-pejabat Papua. Dan kami bangga dengan itu. Melihat orang-orang itu akan muncul yang harta terpendam itu tadi. Supaya dunia itu dipulihkan dan diberkati. Nah gitu, ayo saudara. Rakuslah, tahu kata itu. Kalau kita ketemu orang itu rakus betul. Rasanya kayak, ayo cepat, ayo kamu cepat. Bongkar hidupnya supaya harta itu muncul. Amin. Karena setiap orang itu punya keahlian yang luar biasa. Ada roh Tuhan dalam hidup orang-orang itu. Kita harus kembangkan orang-orang itu. Tanggal 21 ini kalau salah bulan ini dilantik 1 dokter lagi, itu anak Dayak dari suku Lun Dayak. Ya, namanya Aprianto dari Ukrida. Nah, minggu lalu dia telepon saya untuk bantu nyusun pidato. Saya tanya, berarti kamu hebat dong? Karena dia akan mewakili semua dokter yang dilantik hari itu untuk dia pidato. Berarti kalau kamu dipilih, wah hebat sekali. Karena anak Dayak dari pedalaman. Kampung mereka itu sampai hari ini, ya, tidak ada jalan darat ke wilayah Indonesia, itu tidak ada. Mereka punya jalan daratnya ke Sarawak. Sampai hari ini, saudara. Tahun 33, Injil baru masuk ke kampung mereka. Orang-orang tua mereka dulu kalau jalan kaki ke kota terdekat wilayah Indonesia itu Tarakan. Dan kalau jalan kaki itu 2 bulan paling cepat baru nyampe. Gila enggak? Bayangkan, di situ ada orang dan 2 penginjil. Satu dari Australia, satu dari Kanada. Yang dari Australia namanya Wilfinger, yang dari Kanada namanya Ernest Presswood. Kok bisa tahu tahun 33 di pedalaman itu ada orang? Sampai hari ini nggak ada jalan darat. Dalam buku misi yang saya baca, mereka untuk sampai ke kampung itu hampir setengah tahun. Melewati berapa banyak sungai. Saya nggak ditulis dalam sejarah itu dari mana Wilfinger dan Presswood tahu bahwa ada orang di situ. Itu saya nggak ditulis. Saya tanya pada mereka juga, orang-orang Dayak itu nggak tahu. Dari mana mereka tahu kalau di sini ada manusia? Makanya sampai 2010 aja belum ada jalan darat, harus pesawat, tidak bisa tidak. Pesawat pertama masuk tahun 61. Ya, itu pesawat misi yang masuk pertama kali. Lulus dokter ini. Dan luar biasa.
Ngerti maksudnya itu? Itu bedanya. Ya, hebat sekali cuma dengan jari aja bisa dihisung gede-gede begitu. Apalagi kok dibuat